Bab 2989. Harta karun zaman kuno. Ya. Dua lainnya membungkukkan tangan, energi pembunuhan. Jika tidak bergabung dengan aliansi loyalitas, kalian semua adalah musuh. Bahkan jika berurusan dengan Erik Kin, di mata mereka berdua, tidak ada masalah. Tuan muda, saya pikir itu agak berlebihan kecuali untuk token emas di akhir. Kondisi lain dari aliansi loyalitas ini tidak buruk. Mengapa Anda menolak begitu terus terang? Dalam perjalanan kembali, Gong Yao menggaruk kepalanya dan berkata, hanya kata-katanya yang enak didengar. Erik Kin menggelengkan kepalanya. Setiap kultivator mengumpulkan koin roh sebagai jaminan, yang terdengar seperti melindungi kepentingan orang lain, tetapi koin ini akan berada di tangan siapa? Jika orang itu mati, koin roh itu akan digunakan lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Ada juga pembagian harta karun. Benda ini cocok untuk siapa dan bagaimana menentukan berapa banyak yang harus disumbangkan? Selain itu, dapatkah kamu yakin bahwa Senot Zhang tidak akan dengan sengaja memilihkan beberapa tempat harta karun yang cocok untuknya untuk mendapatkan harta itu? Erik Kin mencibir. Token emas tentu saja merupakan sumbu terakhir, tetapi cara distribusi Senot Zhang membuat Erik Kin merasa menolak. Dirinya juga menciptakan aliansi kebenaran di lautan tak berujung, dan bahkan aliansi kebenaran karena semua kultivator diselamatkan sendiri, ada lapisan tambahan terima kasih. Tapi akan ada beberapa inkonsistensi kecil di belakang. Jika bukan karena Nicholas Peng, yang mengubah aliansi longgar ini menjadi sebuah sekte, aku khawatir tidak akan lama lagi ratusan kultivator ini akan terasing. Dan 100 orang yang diundang oleh Senot Zhang tidak ada hubungannya satu sama lain. Itu sepenuhnya karena wilayah rahasia galaksi terhubung secara seri. Jika mereka benar-benar sampai di wilayah rahasia galaksi, bagaimana bisa sebagus yang dia katakan? Gong Yao juga mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, ekspresinya penuh pemikiran. Gong Yao, jangan hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang ini, tetapi analisis dan pikirkan baik-baik. Erik Kin menepuk pundak Gong Yao. Gong Yao terobsesi dengan teknik pedang, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan sangat cepat, tetapi dalam hal lain, ia ketinggalan jauh. Erik Kin sengaja mengembangkannya menjadi peran yang mirip dengan raja perang di samping ayahnya, dan dalam kontak sehari-hari, ia akan menanamkan beberapa ide ke dalam dirinya dari waktu ke waktu. Tuan muda, saya mengerti. Gong Yao berkata dengan serius. Kembali ke mansion, semua orang telah kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi, dan bahkan Vinola Su menggunakan momen terakhir untuk mengkonsolidasikan dunia dan meningkatkan basis kultivasi. Setelah membiarkan Gong Yao juga beristirahat, Erik Kin kembali ke kamarnya dan mengeluarkan item lain yang didapatnya di jalan galaksi kali ini. Sepasang gelang giok telah diberikan kepada Vinola Su, dan dia ingin mengendalikan cambuk iblis untuk mengambil gelang giok lain, tetapi dia bingung dan terpikat pada sebuah batu. Namun, Erik Kin kemudian ingat bahwa lokasi item ini lebih dekat ke pusat daripada gelang giok Eski, dan khawatir itu tidak akan kalah berharga dari gelang giok. Ramaji menyebutnya sebagai batu lapuk zaman kuno. Erik Kin memegang seukuran kepala, kulit coklat tua, batu bulat yang cukup berat di tangannya, sambil berpikir. Dari luar, benda ini terlihat seperti batu, hanya saja bentuknya sangat bulat, dan tidak ada yang mempedulikannya meskipun dilempar ke pinggir jalan. Tetapi selama memulai, tidak ada yang tidak akan melihat perbedaannya. Berat, sangat berat. Dengan kultivasi Erik Kin saat ini, meskipun tidak sulit untuk diangkat, dia masih bisa merasakan beban benda ini, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Black Demon, apakah kamu melihat ini? Kerohanian memeriksa sekeliling dan tidak bisa menembus lapisan kulit ini sama sekali. Erik Kin menyalakan Dark Eye dan mata dewa untuk mengamati, namun dua teknik mata ajaib yang dicoba ini justru gagal kali ini. Dibandingkan dengan batu mutiara yang dibungkus di pavilion Linglong, hal ini jelas lebih misterius. Jika dia mendapatkannya begitu saja, Erik Kin mungkin akan menghentikan penelitiannya untuk sementara. Tapi bagaimanapun juga,
Ini adalah harta karun yang ditempatkan di platform batu giok oleh Paviliun Harta Karun. Wilayah rahasia galaksi akan segera dibuka. Jika ada harta di sana, mungkin berguna. Tuan, saya memang melihat benda ini beberapa kali di tempat Joker Bay. Black Demon terbang keluar dari alis Erikin dan melayang dengan hormat ke samping. Sebelum benih pencerahan ingin memakannya, Erikin menolak tanpa ragu, yang juga membuat Black Demon sangat berterima kasih. Jadi ketika Erikin bertanya padanya, dia tidak berani ada kelalaian sedikit pun. Batu lapuk zaman kuno ini, sejauh yang saya tahu, adalah harta karun zaman kuno yang ditinggalkan di tanah karena suatu alasan, dan belum ditemukan untuk waktu yang lama karena aura Reiki terus dipancarkan dan secara otomatis memadatkan lapisan kulit untuk membentuk sesuatu seperti batu. Jika tidak ada harta di dalamnya, itu tidak akan bisa membentuk penampilan seperti ini. Artinya, batu lapuk ini ditakdirkan untuk menyimpan harta karun dari zaman-zaman kuno, kata Erikin. Ya, tapi jenis harta karun apa yang ada di dalamnya dan berapa nilainya, aku tidak yakin. Erikin mengangguk, batu ini bahkan tidak bisa dilihat melalui mata dewanya sendiri. Fitur ini, aku khawatir itu tidak mudah dipalsukan. Apalagi benda ini diletakkan di atas panggung batu giok, jika harta karun di dalamnya terlalu buruk, khawatir itu juga akan memalukan Paviliun Harta Karun. Karena benda ini tidak bisa diperiksa, bagaimana cara seorang kultivator membukanya? Tanya Erikin. Caranya mungkin dengan membunuh sedikit, atau hanya membagi keduanya, kata Black Demon. Tuan, Anda juga dapat melihat bahwa cangkang batu ini sangat keras. Jika dipoles perlahan, diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, tetapi keuntungannya adalah tidak melukai isinya. Jika membelah, kamu bisa menggunakan ilmu sihir kuat, yang sangat cepat, tetapi jika kamu tidak beruntung, barang-barang di dalamnya akan langsung rusak. Ketika seseorang mendapatkan batu lapuk zaman kuno yang setinggi manusia, dia hanya tidak tahan dan membelahnya. Saya tidak menyangka ada barang dewa yang berbentuk aneh di dalamnya. Karena potongan ini, senjata barang dewa langsung diturunkan 2 tingkat. Jadi saya sarankan lebih baik Tuan menghabiskannya perlahan. Yang satu lambat, tapi aman, dan yang lain cepat, tapi tergantung keberuntungan. Erikin menatap batu abu-abu coklat dan berpikir sejenak. Black Demon di samping tidak berbicara lagi, tetapi bertanya-tanya bagaimana Erikin akan memilih. Kemudian, Erikin menjentikkan jarinya. Hanya mendengar suara ringan dari batu, dan sepotong kecil cangkang batu terkelupas, seukuran kuku. Jika benar-benar melakukannya perlahan, khawatir itu akan dihitung dalam beberapa tahun. Sambil menggelengkan kepalanya, tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, dia pasti tidak sabar menunggu saat ini. Bahkan jika mencobanya di ruang memurnikan obat, itu akan memakan waktu beberapa bulan, dan jika terus memukul, dirinya tidak akan bisa melakukan hal lain lagi. Jelas tidak ada gunanya membuang waktu yang begitu berharga untuk sesuatu yang tidak diketahui kualitasnya. Setelah itu, Erikin menggunakan api suci untuk membakar, dan bahkan pemakan langit untuk makan, tetapi itu tidak terlalu berguna. Tampaknya para pendahulu menyimpulkan 2 arah, dan tidak ada cara lagi, bukan tanpa alasan. Coba palu ribuan tempaan. Cara lain tidak berhasil, jadi Erikin memutuskan untuk menggunakan palu ribuan tempaan lagi. Bukannya tidak terpikirkan sebelumnya, tapi efek dari palu ribuan tempaan adalah untuk menghaluskan dan terurai. Sebelumnya dirinya berhadapan dengan batu mutiara yang sudah lapuk, dan baru saja memisahkan berbagai batu mutiara, namun kali ini batu tersebut mungkin merupakan harta senjata berharga. Senjata berharga pada awalnya merupakan kombinasi dari berbagai biji roh dan berbagai bahan. Jika palu jatuh dan senjata berharga dibongkar secara langsung, rumah nenek tidak rugi. Tapi sekarang, tidak ada cara lain. Mata Erikin menyipit dan dia memutuskan untuk mencobanya. Bersambung.